Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar puasanya hari ini? Masih semangat? Ya, alhamdulillah, semoga tetap semangat sampai nanti sore ya, sampai berbuka puasa. Nah, hari ini Ustazah mau menjelaskan sedikit informasi tentang keutamaan sahur dan sunah-sunah sahur. Nah, hari ini Ustazah mau tanya, siapa di sini tadi yang sudah ikut sahur? Oh, ada yang tidak sahur? Kalau begitu Ustazah doakan semoga yang tidak sahur tetap kuat puasanya hingga nanti sore ya. Sip. Nah, ngomong-ngomong tentang sahur, ada yang tahu nggak hukumnya melaksanakan sahur? Ada yang tahu? Ya betul, sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa kok bisa dianjurkan sama Rasulullah? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Ya udah Ustazah kasih tahu ya. Nah, sahur itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah karena di dalam sahur itu terdapat banyak keberkahan ya. Maka dari itu anak-anak semuanya dianjurkan untuk makan sahur. Nah, berkah itu ada yang tahu nggak berkah itu apa? Berkah adalah turunnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Nah, nanti Ustazah akan menjelaskan tentang 7 keutamaan sahur. Nah, 7 keutamaan sahur itu yang pertama ialah memenuhi perintah Rasulullah SAW. Memenuhi perintah Rasulullah itu sama dengan memenuhi perintahnya Allah ya. Jadi ketika kita melaksanakan sahur itu berarti kita juga melaksanakan perintahnya Allah, juga mengikuti perintahnya Rasul begitu. Kemudian yang kedua, makan sahur itu membedakan umat Islam dengan ahli kitab yaitu Nasrani dan Yahudi. Nah, kenapa kok kita harus beda dengan mereka? Karena dianjurkan Rasulullah menganjurkan bahwa kita harus membedakan, tidak boleh sama dengan orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim ya. Jadi sahur itu membedakan puasanya kita dengan puasanya ahli kitab. Nah, yang ketiga, membuat fisik lebih kuat saat menjalani puasa. Ini udah pasti ya, kalian udah tahu ya. Karena kalau tidak sahur pasti nanti pagi-pagi udah terasa haus, sudah terasa lapar. Nah, jadi disunahkan untuk makan sahur agar fisiknya lebih kuat dan sehat. Gitu. Nah, yang keempat, mendapat sholawat dan doa dari para malaikat. Ketika kita sahur, nah nanti malaikat sama Allah ini melihat dari atas langit, melihat kita yang senantiasa menjalankan ibadah sahur, dengan mendoakan ya, memberi sholawat kita dari atas. Jadi ketika kita melaksanakan sahur, insya Allah itu diberikan berkah sama Allah dan juga didoakan oleh malaikat. Kemudian yang nomor 5, sahur adalah waktu yang diberkahi dan mendapat keutamaan menjawab azan sholat subuh ya. Jadi kalau habis sahur itu dianjurkan untuk tidak tidur lagi ya. Jadi nanti ketika sudah selesai sahurnya, anak-anak habis mengambil wudhu, kemudian mendengarkan azan dan juga menjawab azan kalau bisa ya. Jadi nanti sholatnya nggak telat lagi, sholatnya tepat waktu. Yang kelima, sahur adalah waktu yang diberkahi ya. Jadi ketika sahur itu banyak berkah-berkah yang berdatangan. Kemudian yang nomor 6 adalah sahur adalah waktu untuk diperbanyak istighfarnya. Jadi ketika sahur itu kalau bisa kita meminta doa, doanya itu nanti bakal lebih diijabah. Kemudian kita juga dianjurkan untuk memohon ampun. Nah, itu tadi keutamaan sahur ya. Yang selanjutnya adalah sunah-sunah sahur. Nah, sunah-sunah sahur ini ada 5 ya. Sunah-sunah sahur yang akan Ustazah bacakan. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur ya. Di sini yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur adalah mendekati terbitnya fajar. Jadi
misalnya waktunya itu jadi tidak jam 1, tidak jam 2, tidak jam 3. Jadi lebih baik itu diakhirkan ketika mau imsak itu ya. Jadi misalnya nanti imsaknya 4:21. Nanti kita makan sahurnya itu jam 3:30. Nah, gitu. Jadi diakhirkan makannya. Kalau bangunnya jam 3 boleh nggak? Boleh. Jadi kita bangun jam 3, kita sholat dulu, boleh baca-baca Al-Quran, boleh zikir, begitu. Nah, kemudian yang kedua, disunahkan makan sahur dengan tamr atau kurma kering. Nah, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik makan sahur adalah tamr atau kurma kering. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalian kalau misalnya sahur di rumah punya tamr atau kurma kering, ini boleh ya dimakan ya. Kalau makan kurma itu sunahnya yang pertama disunahkan untuk ganjil ya makannya. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Nah, harus ganjil. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga ialah gunakan waktu sahur untuk banyak beristighfar. Nah, kita sama seperti yang tadi. Nah, sangat dianjurkan untuk beristighfar ya. Diperbanyak, boleh 7 kali, boleh 3 kali. Kalian belajar pertama boleh sedikit dulu, nanti ditambah bisa banyak ya. Coba sekarang Ustazah tanya, kalian masih ingat nggak bunyinya istighfar itu bagaimana? Astaghfirullahaladzim. Nah, nanti kalian baca itu ya ketika sahur nanti. Sunnah yang keempat ialah gunakan waktu sahur untuk banyak berdoa. Nah, kalian di sini kalau mau minta apapun itu sama Allah ya. Nanti ketika waktu sahur ini doanya itu lebih didengar, lebih diijabah ya. Makanya nanti sebelum kalian sahur itu sholat malam dulu nggak apa-apa, 2 rakaat, 4 rakaat. Nah ya, nanti kalian berdoa sama Allah, kalian ingin apa, nanti insya Allah Allah akan mengabulkan. Kemudian yang kelima, gunakan waktu sahur untuk banyak membaca Al-Quran. Nah, untuk kalian yang sudah bisa membaca Al-Quran, di waktu sahur kalian boleh membaca Al-Quran nih, habis sholat malam, kemudian baca Quran. Habis baca Quran, kalian baru makan sahur. Gitu ya. Sekian dari Ustazah. Itu tadi adalah 7 keutamaan sahur dan juga sunah-sunah sahur. Nah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.